Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan pemirsa. Kali ini saya ada di Sanggar ya. Yang namanya Sanggar itu apresiasi atau rumah apresiasi. Dan hari ini saya akan bertemu dengan sahabat saya namanya Pak Kastari. Halo, selamat pagi Mas Kastari. Pagi. Oh, iya. Alhamdulillah rabbil alamin. Dari rumah saja Mas Kastari ya. Dari rumah saja, Oh, iya. alhamdulillah. Mas Kastari sambil cari suara burung perkutut itu. Oh iya. Kan biasanya untuk pancingan. Oh iya, untuk mati sih. Ini kalau burung perkutut bukan dicari. Jadi saya dengan beliau ini teman satu seperjuangan. Bedanya dia ada di RW 3, nah saya di RW 1. Pernah satu tim bareng di dalam Badan Pengawas Koperasi. Sekarang pun masih ada Koperasi Segara Biru, ada Koperasi Kauda Karya Mina. Nah, Mas Kastari sambil menerangkan kicauan burung perkutut, obrolan pagi ini tentang banjir. Oh iya, benar. Sini bos, sini. Nah, jadi sambil mendengar suara perkutut. Banjir itu tahunan apa musiman apa memang ketika musim baratan dong Mas Kastari? Jadi begini, banjir itu memang kita di Muara Jaya itu tahunan. Tapi dulu ketika musim timuran, yaitu bulan April, Mei, Juli itu banjir timur. Nah sekarang tidak timur tidak ini barat. Januari ini. Ini kan baratan ini Januari ini. Musim barat itu sungainya adalah semuanya sat. Tetapi saat ini kalau pagi itu banjir luar biasa. Maka musiman itu saya kira tidak ini, artinya tidak musim. Orang menjadi patokan ya. Dia menjadi patokan. Mas Kastari, saya memang suka berpikir positif nih, yang penting happy dan gembira. Betul sekali, ya kan kita harus. Di tengah-tengah banjir di kampung sampean, tapi bloknya orang banjir masalah. Ya kan? Banjir. Itu ke Sungai Kemiri yang meluber atau tambak atau laut disebabkan oleh angin barat. Jadi begini, banjir itu kita kan diapit oleh Sungai Kemiri dan Sungai Kaligasa. Nah, ketika pada saat rob ini otomatis meluap dari Sungai Kemiri, dari Sungai Kaligasa, sehingga air itu tarung di tengah-tengah pertemuan ini bisa meluap ke sana, yang terjadi di RW 3 itu banjir. Khusus RW 3 ini yang terhormat tadi pagi itu setengah meter jalan. Iya, ini dari rumah saya belakangnya ya Mas? Iya, rumah belakang sampai ke timur dan depannya ini dari jembatan Babang itu sampai ke barat sana sampai Melanyar itu ini semua tenggelam semua, jalannya ketutupan air semua, artinya apa, banjir semuanya. Banjir memang sudah menikmati. Sekarang gini Mas Kastari, kan yang penting happy. Iya. Istri marah-marah, yang penting happy. Jadi gogone. Jadi gogone ya. Yang penting siap. Kayak seperti itu. Pak Kastari dengan saya itu ya kakak adik-adiknya usia. Dan yang menjadi menariknya dengan Pak Kastari itu BBM dulu pernah jadi bala-bala musuh. Jos, sekarang udah bala. Tapi kalau BBM-nya saya beda. Apa gue? Bobo siang. Luar biasa bobo siang. Mas Kastari di tengah bercanda aja, aja. Sampai kan ternak perkutut. Betul. Itu gimana cara telaten banget pengopenannya? Jadi gini, perkutut itu kan sebenarnya mudah ya. Bagaimana kita melihat umpan penuh, terus kemudian airnya harus selalu penuh, kita awasi. Di antara sekian burung yang paling mudah pemeliharaan perkutut ya. Pakannya juga ini seperti itu. Sehingga kita ya untuk biasa di rumah itu kalau pas pada saatnya manggung kita senang sekali itu. Ya wis biar dulu Mas Ardi. Sampai nungguin si Anto barangkali ini. Karo sambel ya. Sambel loh. Manggung kita luar biasa ini suatu seneng ya, suatu kebanggaan sendiri itu. Sambel sama rokok untuk makan bakar-bakaran ikan, menikmati
daripada mikirin luwet banjir, tanggo tuku apa lagi sambel. Iya. Gitu. Cantok, halo. Menikmati banjir. Menikmati banjir. Kalau mendengarkan kita pikir-pikir ya berarti pusing ya kan. Iyalah. Dia kan alam aja. Sing penting happy. Betul sekali yang karena itu alaminya. Alami, tapi kita perlu upaya. Kan pernah waktu era Bunda Sita dulu pernah dan itu sudah direalisasikan dan di atasnya mending. Betul. Cuma lautnya belum bersahabat. Bicara tentang laut Mas Kasari. Nah, ini kan sambal kau biasa gue nonton iwak sih. Petai ya, kan anu kakian apa ke be? Ya oke. Ya. Ya sambal paling viral. Angkat-angkat ya tuku sambal sih. Iya waktu tak punya bel. Oh iya bisa. Iya beres. Si bujurnya menek. Ya. Jadi Mas Kasari, bicara tentang laut, ini laut kita lagi belum bersahabat saya. Betul. Mengapa belum bersahabat? Kemarin kita musibah. Iya, musibah. 24 kapal terbakar. 24. Tanggal 17 Desember. Betul. Berarti yang ketiga ini ya kalau nggak salah. Iya. Sebelumnya lagi tanggal 14 Agustus 2023. 63 kapal terbakar. Kemudian lagi tanggal 29 Januari 2022. 16 kapal terbakar. Ki pangkainya ki baik. Jadi sampean orang yang ditokohkan ya untuk wilayah sebelah barat. Ada keluh kesah tentang banjir laut dan sebagainya. Tapi pemerintah memungut potongan pajak PNBP 10%. Penerimaan negara bukan pajak. Jadi pusing. Betul. Iya kan? Terus ketika kapal terbakar ini mana tanggung jawab pemerintah? Iya, kontribusinya apa? Yang diberikan pada yang kena pada musibah itu. Betul. Itu dan ini memang harus ada tanggapan yang serius terhadap pemerintah. Setiap tahun ada sedekah laut. Doa-doa dan sebagainya upacara kita lakukan untuk penyelamatan kita bersama warga nelayan. Ya kan? Sedekah bumi pun sudah dilakukan. Sedekah laut sudah. Ini fenomena apa Mas Kasari? Fenomena apa seperti ini kok berlontar? Apakah ada unsur kesengajaan? Karena populasi cantrang memang tidak boleh di pemerintahan. Jadi begini, kalau boleh kita berpendapat. Boleh. Ini kan sebenarnya bukan musibah alam, artinya yang datang dari Allah. Contoh misalnya banjir, angin puting beliung, terus kemudian apa saja lah yang dalam. Nah ini kita sebenarnya bagaimana manusia untuk mengantisipasi, untuk minimalisir daripada bencana itu. Menurut kami bahwa yang pertama adalah ketika kapal-kapal tidak melaut, maka yang perlu diperhatikan antisipasi adalah penjaga kapal. Terus kemudian barang-barang yang mengandung listrik, yang mengandung api, contoh misalnya aki dicopoti semua itu. Terus hal-hal yang mengandung listrik, contohnya dijauhkan, dihilangkan atau dicopot. Itu antisipasinya seperti itu. Nah, terus kemudian dijaga, itu memang perlu dijaga lah. Ketika tapi yang terjadi kan satu orang jaga 10 kapal. Nah itu harusnya satu orang. Nah ketika di sana terjadi yang kebakaran, maka yang penjaga sana langsung menginformasikan pada teman-teman yang lain kebakaran dan sebagainya, kemudian langsung dilaporkan ke. Oke, sahabat dan pemirsa, saya mau ketemu yang namanya saya kira begitu peternak perkutut sama praktisi atau pelaku usaha tentang perikanan kelautan. Sekarang persoalan bandeng. Bisa ambil bandeng bilang apa? Saya dalam kondisi seperti ini banjir terus. Ya bandengnya saya iya pada bandeng itu memang makanya kaget di tempat pelelangan ikan ada bandeng. Ada. Padahal nelayan tidak pernah mencari bandeng. Jaring dewe kali dewe. Jadi bandengnya sih koyok-koyok. Ketika musibah banjir itu kan bandeng yang sudah gede pada keluar. Kadang-kadang bandeng yang bandengnya gede nih, contoh nih. Ini yang keluar yang gede-gede, tapi kita dapatnya kadang-kadang yang kecil-kecil pada masuk gitu. Itu yang namanya musibah seperti itu. Tapi kita upayakan dari situ tadi akal-akalan yang petani tambak bagaimana supaya tidak banjir ucul ya kan, dibikin waring itu waring yang lebih tinggi ya. Betul. Dan sudah dilakukan apa ya?
sudah dilakukan, tapi ketika pas saya sudah melakukan seperti itu warinya dromnya tambah tinggi, blayu dari atas ya, laka kepena. Ya wis sahabat, alhamdulillah. yang penting kita bersyukur ya. happy, gembira. Tapi apapun kondisinya kita tetap harus selalu happy dan bersyukur gembira. dan selalu happy kayak gitu. Ya, sehingga kita tidak selalu priben mani. Mani memang seperti itu. Kayak gitu ya kan. Pasrah harus diomong. Sedermau, bakalakon, apa mau Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan semuanya. Maka kita ya pandai-pandai bersyukur tadi. Saya kira begitu. Ya, berarti ini apa gue? Begitu sahabat, saya dengan Mas Kasari ini teman lama dan sampai sekarang pun masih alhamdulillah diberi umur panjang kita bisa bertemu. Mas Kasari selalu mengutarakan jargon yang penting happy. Ya. Disyukuri. Penanganan banjir dalam rangka untuk jalan supaya ini ya diusulkan. Iya, nanti lewat Musren Bangkal musyawarah pembangunan kelurahan kemudian melalui proses reses kami juga sering sampaikan di sana bahwa Purworejo itu tidak selalu banjir, bagaimana mengatasi banjir itu kami juga sampaikan kepada pemangku kebijakan di sana. Mudah-mudahan segera direalisasi dan kalau toh memang DPRD Kota Tegal khususnya yang kita cintai ya itu istilahnya APBD mungkin tidak mampu karena memang anggaran besar, nanti usulan DPR bisa mengusulkan bersinergi dengan DPR RI dengan DPR provinsi. Jadi Mas Kasari sampai sudah berjuang lama, pernah ikut COVID ya lewat Asian Development Bank, kemudian pernah sampai ke Perigi ya kan, pada saat pengembangan pelabuhan awal, kemudian ada PSBK, masih ingat ada PSBK? Masih dong. Singkatannya apa gue? Kelingan orang? PSBK. Sumber daya berbasis komunitas. Ya. Halo, selamat untuk Dr. Ika Indra Kertati ya, yang ada di Semarang. LPPSP Semarang. LPPSP Semarang. Lembaga pengkajian pelatihan pembangunan sumber daya pembangunan. LPPSP P-nya pembangunan. Sumber daya perikanan. Langkah perikanan orang. Begitu sahabat, begitu saja nanti kita lanjut lagi masih bersama Pak Kastari. Yang penting happy. Itu pasti itu harus itu apapun kondisi.